Hai kawan tunaiku, perkenalkan nama gue Otnil, perwakilan dari QA Engineer Circle, dan selamat datang di Live at Amar Podcast episode ketiga. Nah, sebelum kita lanjut, gue mau kenalin dulu nih, apa itu Live Amar Podcast. Jadi Live at Amar Podcast ini merupakan diskusi yang bersifat edukasi dan informasi untuk kawan tunaiku seputar serunya bergabung di Amar Bank Tunaiku. Nah, di Live at Amar Podcast episode kali ini nih, gue nggak sendirian, karena gue akan ditemani 3 teman yang ikut berbincang bersama dengan gue. Nah, yang pertama ada Bang Gordon sebagai lead QA. Hai Bang Gordon. Hai kawan tunaiku. Nah, yang kedua ada Bang Dici sebagai senior QA. Hai kawan tunaiku. Nah, yang ketiga ada Wira sebagai QA engineer. Hai kawan tunaiku. Dan hari ini topiknya adalah Introduction of QA Amar Bank. Jadi kita akan membahas seputar gimana sih rasanya kerja di Amar Bank dan tunaiku sebagai seorang QA, dan fasilitas dan suasana kerjanya seperti apa sih di Amar Bank. Untuk tahu gimana keseruannya guys, kita boleh langsung aja nih tanya ke Bang Gordon dan teman-teman yang lain. Sebenarnya apa sih QA itu Bang, dan apa sih yang dikerjakan oleh QA Engineer? Oke, thank you sebelumnya Neil, dan buat teman kawan tunaiku, sebenarnya banyak sih orang yang penasaran tentang role-nya QA ini. Sekarang lagi banyak booming juga sekarang QA ini di dunia IT, yang sebelumnya QA itu banyak lumayan cukup nggak kurang diperhitungkan lah di dunia IT. Sekarang udah mulai banyak company-company yang udah membuat sebuah circle yang khusus untuk quality assurance, di mana perannya sebenarnya quality itu sangat penting di sebuah perusahaan yang bergerak di perusahaan IT ataupun perusahaan yang mempunyai sistem IT di dalam untuk menopang kinerja perusahaannya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu apa sih QA itu, dari fungsi asal katanya pertama itu kan dia quality assurance. Jadi dia itu meng-ensure ataupun menjamin kualitas. Jadi QA itu sebuah function kerja yang akan bertanggung jawab untuk memastikan sebuah produk yang akan dilepas kepada pasaran ataupun kepada user itu memenuhi standar atau kualitas yang udah ditentukan perusahaan itu. Contohnya perusahaan itu mengatakan kita itu mau bikin aplikasi seperti ini, wujudnya seperti ini, fungsinya seperti ini, dan itulah quality assurance menjamin itu. Jadi setiap komponen yang tadinya dibilang itu jadi yang mau dikasih ke customer, ya itu yang dijamin sama quality-nya. Oh, ini udah sesuai, baru dirilis ke pasar. Nah, sedangkan pertanyaan yang tadi itu ada mengatakan lagi key engineer-nya itu apa yang dikerjakan key engineer. Nah, sebenarnya key engineer ini lebih ke personelnya, ke orangnya. Jadi key engineer itu sebenarnya ke arah role pekerjaan yang dimiliki fungsi itu untuk memastikan kualitas hampir sama lah. Tapi ini lebih ke bagian role-nya. Jadi key engineer itu melakukan tes keseluruhan produk. Jadi mencari bugs yang fungsi utamanya, nanti di situ dia juga ada bikin test case. Dari test case itu dia harus tahu dulu semua flow end-to-end bisnisnya. Jadi dari end-to-end bisnis itu dia udah tahu dan dia udah mengerti apa yang mau diharapkan. Nanti dia terjemahkan itu ke arah namanya test case. Nanti di test case itu fungsinya adalah untuk bisa mempeta-petakan sebenarnya semua komponen-komponen yang mau dibuat itu udah tercover dari test case-nya. Jadi test case itu adalah fondasi awal yang dibutuhkan seorang QA engineer untuk melakukan pekerjaannya. Jadi ketika nanti test case itu di-execute dan dijalankan, nanti QA mengeluarkan sebuah kayak jaminan mengatakan ini sudah bebas bug, ini masih ada bugs. Jadi kalau masih ada bugs, nanti QA engineer harus punya peran untuk mengingatkan, aplikasi ini belum layak dipakai karena masih banyak bugs-nya. Oh, aplikasi ini sudah layak dipakai karena udah solve semua bugs-nya, seperti itu. Tapi satu lagi yang harus diingatkan juga, QA engineer ini juga harus ada fungsi monitoring di situ. Jadi kalau ketika dia udah
membantu rilis, udah mengetes, sudah semuanya rilis, ya udah mereka juga harus monitoring. Ketika ada isu, QA engineer juga harus punya peran membantu untuk mereproduce error itu supaya nanti diperbaikin oleh developer. Jadi lumayan kompleks kerjaannya, QA engineer itu lumayan banyak, dan aku bilang QA engineer itu harus punya prinsip dia itu the voice of customer. Jadi QA engineer itu harus mengutamakan kepentingan customer-nya dulu ataupun pengguna ujung. Di luar dia juga harus mendukung, mensupport dari fungsi bisnis. Tapi QA engineer harus tetap lagi tadi seperti yang aku bilang, the voice of customer itu harus diutamakan dari seorang QA engineer. Jadi kita harus mengutamakan kalau ini jangan sampai error dipakai oleh customer kita. Jadi customer kita happy, bisnisnya kita juga happy. Itu sih yang utama. Jadi itulah kira-kira gambaran seorang QA dan QA engineer. Thank you, Onil. Oke Bang, keren banget jawabannya. Berarti ya kalau aku boleh simpulin kayak QA engineer itu sebenarnya perwakilan dari customer gitu ya Bang ya? Iya, benar banget. Jadi apa namanya? Walaupun nanti dari segi bisnis, contohnya nih bisnis tidak mengcover, contohnya ini bisnis merancang sebuah tampilan atau view untuk layanan apa gitu, terus kelasnya menengah, contohnya. Nah, menengah ke bawah. Nah, kita sebagai key engineer, kita harus tahu, oh ini pasarnya menengah ke bawah. Jadi, key itu bisa ngasih masukan. Mas, kelas menengah ke bawah itu banyak loh nggak peduli tentang animasi-animasi, nggak peduli dengan warna. Yang penting mereka tahu, simple-simple aja gitu. Tombolnya apa, buttonnya apa gitu. Itu bisa kita sampaikan. Soalnya kalau kita bikin nanti aplikasi kita ini, contohnya mau ngisi form, kita bikin ada animasi-animasi buat apa gitu, itu akan meribetkan customer kita. Nah, itu bisa punya peran menyampaikan itu. Jadi kita nggak hanya tinggal diam, testing, disuruh testing, ini udah selesai testing, enggak. Jadi kita juga bisa mengasih masukan gitu sebagai seorang engineer. Gitu. Oh. Oke. Jadi dia memperhatikan customer sampai itu bisa layak dipakai customer, dan kalau saat ada kemungkinan bugs yang ditemukan customer, dia juga harus bantu reproduce bugs-nya gitu ya Bang? Iya, harus dibantu reproduce-nya. Yang penting gimana lah supaya happy, enak dipakai oleh end user-nya kita. Oke. Thank you jawabannya Bang Gordon. Terus Sama-sama. ada pertanyaan lagi nih Bang. Katanya gimana sih seorang QA yang baik dan skill-skill apa yang diharapkan? Gimana tuh menurut Bang Gordon? Oke. Seorang skill yang diharapkan ya untuk menjadi seorang QA yang baik ya. Oke. Jadi QA yang baik itu sebenarnya harus menguasai yang namanya hard skill dan soft skill, teman-teman. Nah, hard skill ini mungkin ya bukan mau mengeneralkan seorang QA engineer itu harus IT, harus jurusan apa gitu. Kita nggak menggeneralkan itu. Tapi kalau memang IT, dia ada pernah latar belakangnya pendidikannya IT, ya mungkin dia akan lebih mudah. Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang QA itu bisa dari segala jurusan sih, menurut aku ya. Nah, tapi yang penting dia harus memiliki hard skill dan soft skill. Nah, hard skill-nya ini contohnya pertama, dia mengerti tentang software engineer. Nah, mengerti software engineer ini adalah kayak dia paham metode pengembangan sebuah sistem. Contohnya, dia juga tahu tentang waterfall yang sekarang ada Scrum gitu. Terus dia tahu juga membaca flow diagram, terus tahu mengerti kayak gimana fungsi yang dibuat engineer itu, contohnya fungsi ini adalah untuk mengenerate data ini. Nah, rata-rata dia paham lah paham yang dibikin engineer ini sebenarnya fungsinya buat apa. Nah, itu mungkin harus di hard skill-nya. Jadi mungkin di segi untuk mengerti tentang dunia coding ya mungkin harus paham, tapi untuk menjadi expert dalam dunia coding yang nggak harus sih, tapi yang penting dia paham lah apa yang dikerjakan engineer-nya, modul-modul apa yang dikerjakan, jadi task yang dikerjakan, yang disuruh dia tes itu dia paham bagian part yang mana yang dikerjakan engineer, jadi tahu dia juga metode pengembangannya bagaimana, apakah pakai waterfall atau Scrum atau Kanban, terus tahu juga cara ini pakai metode apa, TDD, BDD kah. Jadi mungkin itu bisa dipahamin dulu. Jadi tahu tentang pengembangan dunia software engineer itu seperti apa sih. Nah, terus yang kedua mungkin
hard skill yang dibutuhkan adalah seorang QA itu harus tahu tentang bagaimana bug tracking, ya kan? Jadi dia harus, misalnya kalau dia untuk mencari sebuah bugs itu, untuk nge-track-nya gimana. Jadi seorang QA engineer itu jangan hanya, gue nemuin bugs nih mas, ini, terus engineer-nya nanya, atau nggak developer-nya nanya, bugs-nya kayak gimana? Nggak tahu, coba aja cari sendiri. Nah, itu nanti ribet loh. Nanti bisa jadi ribut nanti si engineer-nya. Oh, lu maksud lu apaan sih? Tadi, jadi seorang QA itu harus bisa, aku temu nih mas, aku bisa, contohnya hal simple lah. Pas aku tes, crash, terus aku cek di lognya, ada lognya seperti ini mengatakan, nah, kalau di sistem itu udah ada login, di sistem log dibikin, contohnya ke sistem ada crash, ada log. Nah, hal-hal itu seperti seorang QA udah bisa nyampaikan. Jadi, si engineer-nya pun langsung bisa fokus, di log udah ada, dia pun langsung bisa lihat. Jadi, mempermudah, QA itu jangan bikin ribet gitu. Jadi, kita pun nemuin bugs itu udah ribet buat developer. Nah, kita untuk ngasih tahukan bugsnya itu juga, dia mau memperbaikin, kita nggak bisa bantu. Jadi, kalau bisa kita bantu, nge-trackingnya kayak gini loh mas, gini. Nah, habis itu mungkin berikutnya yang lagi booming sekarang itu kita itu harus tahu juga tools-toolsnya QA kayak untuk yang tadi kayak yang pertama yang aku bilang, metode pengembangannya seperti apa. Rata-rata kan orang pakai kayak Scrum atau apa itu familiar dengan Jira ataupun hal yang lain seperti Jira itu kan. Jadi kita harus tahu cara menggunakan tools-toolsnya itu, ticketingnya itu, gitu sih. Terus yang ketiga adalah yang dari memahami proses itu, QA itu harus, yang utama, dia harus paham membuat test case. Nah ini sih yang kunci utamanya dulu, yang utamanya banget, dia harus tahu membuat test case. Nah test case itu seperti apa? Dia harus tahu bisa bikin test case positif, test case negatif. Nah kalau di dunia perbankan itu mungkin ada lagi yang 3 macam, ada yang namanya normal negatif, normal positif. Jadi kalau yang di kayak e-commerce itu rata-rata banyak orang yang bikin hanya test case positif, test case negatif. Kalau pengalamanku ya dulu aku pernah di bagian switching atau di sistem perbankan yang lainnya, itu ada yang normal negatif, ada normal positif. Jadi QA itu harus bisa membuat semua kemungkinan tes, baik yang positif maupun yang negatif. Itu yang utamanya ini dulu, yang membuat test case. Kalau udah paham bikin test case yang baik, tapi jangan hanya ini loh, kita bikin test case itu hanya bahasa kita. Maksudnya kita ketik, kita bikin test case-nya, tapi hanya kita sendiri yang paham. Nah itu nggak bagus juga. Kita itu kalau lo menjadi seorang QA engineer yang baik itu, lo bisa bikin test case, tapi orang lain paham. Engineer itu paham, ataupun developer itu, maksud test case-nya lo itu kayak gini ya, nah, gitu. Jadi jangan sampai kita bikin test case, orang lain pun bingung, ini maksudnya test case-nya ini apa gitu. Nah, di test case itu harus lo bikin test skenario kayak gimana, expected result-nya kayak gimana, terus step-stepnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi informatif lah. Informatif yang dimaksudnya ini adalah bukan buat diri lo doang, tapi buat tim ataupun squad lo, gitu. Terus berikutnya, QA itu harus memahami proses testing, gitu. Jadi ya kita harus tahu lah kalau udah kita jadi QA, kita memegang produk A, kita harus tahu nge-testing produk ini kayak gimana, gitu. Terus proses testing itu banyak. Ketika kita tes front end-nya, apa yang harus lagi dicek lagi ke back end-nya. Nah itu yang harus kita tahu. Ada back end, front end, terus kalau kita perlu ngecek ke database gitu. Jadi proses testing itu kita harus paham itu. Jadi testing front end-nya, back end-nya, database, seperti itu. Jadi kita paham semua ranah yang mau dites. Terus mungkin ada juga hard skill yang lain adalah memahami proses kayak automation. Nah, ini automation ini mungkin di jenjang berikutnya teman-teman. Kalau jadi udah tahu tentang yang tadi yang aku bilang tadi itu, udah paham tentang mengerti software engineering, ticketing, membuat test case, testing. Nah, automation ini adalah step berikutnya kalau menambah value-nya kita. Jadi kalau kita seorang key engineer udah paham automation, itu value kita jauh lebih berharga. Berharganya ini dibilang buat dirinya kita sendiri. Jadi itu bisa meringkas kerjanya kita untuk melakukan regress testing. Yang tadinya kalau kita nge-testing itu secara keseluruhan aplikasi butuh 1 jam, ataupun 2 jam, ataupun 10 jam, tapi dengan dibantunya dengan automation, kita bisa jadi menghemat kerja kita. Contohnya dari tadinya 10 jam, kita jadi kerja hanya 5 jam gitu. Jadi automation ini sangat penting untuk membantu kinerjanya kita. Makanya aku bilang tadi automation itu sangat berharga buat value diri kita ataupun value kerjaan kita. Nah, hard skill yang berikutnya adalah kita memahami produknya. Jadi produk yang mau dikembangin itu seperti apa, lu harus paham dulu. Jadi seorang QA lu jangan
jangan black box lah istilahnya kalau ngetes itu. Jadi lu harus paham juga, ini mau gue tes ini apa sih, terus journey-nya apa sih, impact-nya ke bisnis apa sih, gitu. Jadi kita jangan hanya kayak tester biasa aja dong, pencet, jalan atau enggak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak engineer itu lo harus memahamin produk juga. Jadi produk ini impact-nya kemana, ini kaitannya kemana, kalau nanti ada error di bagian ini, gue harus kontak ke siapa. Nah, kalau ada nanti ini error ini nggak diperbaikin, yang rugi apa, value-nya kita berkurang apa gitu, apakah revenue-nya kita berkurang, kayak seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah time management and deliver tasks. Jadi seorang QA itu harus bisa memanage waktunya yang baik. Jadi dia harus tahu kapan dia bikin test case, kapan dia harus mengetes, terus kapan dia mengatakan kalau ini udah selesai, udah solve. Jadi itu sangat penting. Jadi jangan sampai QA itu ditunggu-tunggu untuk hasilnya. Jadi kita itu harus sudah punya manajemen waktu yang bagus, time manajemennya, dan deliver task-nya itu harus on time. Karena kalau kita nggak on time, ya masih nanti akan semua yang dikerjakan developer itu akan mundur semua. Jadi kuncinya di QA. Jadi kalau QA pintar manage waktu, pasti akan task-nya ter-deliver dengan baik. Seperti itu. Itu untuk hard skill-nya kira-kira. Untuk soft skill-nya, yang pertama mungkin komunikasi teman-teman. Terus komunikasi ini sangat penting. Kalau seorang QA itu introvert, menurut gue nggak bagus ya. Jadi komunikasi itu, di sini bagusnya QA itu harus pintar ngomong ke engineer developernya, pintar ngomong ke CPO-nya, pintar ngomongnya maksudnya bisa membaur, dan QA ini harus orang-orang yang nggak kaku lah gitu. Jadi karena dia adalah menetralisir kondisi squad gitu. Jadi QA itu nggak boleh berpihak sama PO, nggak bisa berpihak sama engineer. Jadi benar-benar QA itu adalah orang-orang yang tidak memihak lah. Jadi harus menetralkan. Jadi benar-benar nggak boleh kita diinterupsi seorang PO gitu. Jadi kalaupun ada error, misalnya kita harus pintar mengkomunikasikan. Terus kalau PO-nya bilang, ini yaudah kita naikin aja, yang penting naik. Nah, QA harus pintar mengkomunikasinya. Mas, nggak boleh error ini berdampak sama penghasilan kita. Jadi jangan naik dulu ya. Nah, tapi kalau kita nggak pintar berkomunikasi, nggak pintar menego, ya udah nanti dikadalin terus kitanya, ya udah naik-naik aja gitu. Nah, terus yang berikutnya, soft skill yang berikutnya adalah kemampuan analisis dan berpikir logis. Nah, ini, jadi seorang QA itu harus punya kemampuan analisis dan berpikir logis yang bagus. Jadi kalau ada, misalnya ada yang dibuat engineer-nya itu, ada kesepakatan mengatakan, oh ini kalau dari flow A ini akan pindah ke flow B ya, gitu. Nah, ternyata pas kita tes, ternyata pindah ke flow C. Nah, hal itu harus QA bisa mengkritisin, oh ke flow C ya, salah ini. Nah, itu harus kita sampaikan. Nah, ketika menyampaikan, balik lagi ke fungsi komunikasi lah. Kita harus punya komunikasi yang bagus untuk menyampaikannya. Mas, kemarin kesepakatan kan ini kan ke B, bukan ke C. Jadi ini salah gini-gini. Nah, terus habis itu berpikir logis itu ya gimana sih untuk melakukan sesuatu itu kita berpikir logis lah. Jadi dalam hal contohnya kayak tadi yang aku bilang, Ki itu soft skill-nya kalau tadi ada satu sistem kita bikin, kita udah tahu itu untuk kelas menengah ke bawah, tapi terlalu banyak animasi atau apa yang bikin orang yang menengah ke bawah itu kurang enak lah melihatnya. Nah, mendingan bisa kita kasih saran, harusnya nggak kayak gini-gini. Nah, berpikir logis ini macam-macam, baik dalam sistem maupun dalam teknikalnya kita bisa berpikir logisnya juga. Gitu. Nah, soft skill yang ketiga mungkin yang bisa aku sampaikan adalah mampu bekerja dalam tim. Nah, seorang key engineer ini, balik lagi yang aku bilang, nggak boleh seorang yang introvert. Jadi, key engineer ini harus orang humble, bisa membaur dengan tim. Jadi, karena QA itulah yang menjadi nanti menentukan ini produk ini rilis berkualitas atau enggak. Nah, mampu bekerja dalam tim inilah, ketika seorang QA memiliki kendala untuk melakukan testing, dia harus bisa komunikasikan ke engineer-nya ataupun developer-nya. Mas, bantuin aku kayak gini-gini, aku kesulitan di sini. Nah, kalau lo orang introvert, bingung sendiri pas nge-testing, ya udah, lo nggak akan gerak-gerak, ujungnya bingung-bingung kan, ya udah nggak kelar-kelar lah kerjanya nanti. Nah, yang berikutnya, soft skill berikutnya adalah seorang itu harus memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar. Nah, karena soft skill ini sangat diperlukan untuk seorang QA. Keinginan ingin tahu dan keinginan untuk belajar. Keinginan untuk tahu ini yang dimaksud di sini adalah kadang kita hanya tahu kulitnya doang dari sebuah sistem. Nah,
kadang ada background proses yang dikerjakan oleh engineer. Nah, kalau kita mau lebih tahu tentang prosesnya itu, boleh kita tanya-tanya, Mas, ini prosesnya kayak gimana sih? Masa aku ngetesnya hanya pas aku pencet ini, muncul ini. Nah, ini sebenarnya kayak gimana? Nah, kalau engineer-nya bisa menjelaskan, oh ini ada prosesnya di sini, di sini, sini, sini. Nah, ketika suatu saat nanti ada error di bagian itu, kalian bisa punya asumsi, oh kayaknya bisa error di fungsi yang kemarin dikasih tahu si Mas yang ini kalinya itu. Nah, pas kalian cek, ternyata benar gitu. Nah, hal-hal itu sangat perlu ditahu seorang QA. Soalnya kadang nggak terlalu deep dikasih tahu ke kita proses di dalamnya. Tapi ketika kita punya rasa ingin tahu, kita tanya-tanya, ya udah, itu bisa jadi akan membantu untuk kerjaannya kita untuk bug tracking yang tadi itu. Nah, keinginan untuk belajar itu yang tadi aku bilang, seorang QA yang tadinya dia manual, dia boleh beralih untuk mempelajari automation. Gitu. Jadi dia harus, karena tools-toolsnya QA itu selalu berkembang, baik automation maupun manualnya itu selalu berkembang. Jadi seorang QA itu harus punya soft skill yang memiliki keinginan untuk belajar. Nah, yang kelima, ini cukup penting, daya ingat tidak pelupa. Jadi seorang QA itu nggak bisa pelupa ya teman-teman ya. Jadi kalau udah punya pikun atau apa nggak cocok jadi QA. Nah, yang mungkin yang terakhir soft skill yang berikutnya adalah punya empati atau rasa memiliki produk. Jadi QA itu harus punya care sama produknya. Jadi kalau memang ada error di production, ya lu harus cepat-cepat, error nih, ini harus gue bantu, apa yang bisa gue bantu seorang QA. Karena kalau ini nggak gue bantu, pasti teman-teman gue sulit nih untuk mereproduce. Nah, balik lagi ke tujuan yang tadi aku bilang, kita di voice of customer, jadi kita harus mengutamakan gimana jangan sampai error production itu membuat nanti customer kita kesulitan. Nah, itu sih. Jadi kira-kira begitulah Mas Otnil untuk hard skill dan soft skill yang bisa aku jabarkan untuk jadi seorang QA. Cukup kompleks tapi nggak sulit. Itu tinggal dijalanin, pasti bisa gitu. Oke, thank you Bang Gordon, lengkap banget jawaban dari Bang Gordon. Jadi itu tadi udah panjang dengan lengkap detailnya dijelasin sama Bang Gordon. Jadi mungkin kita tanya pertanyaan berikutnya aja langsung ke Wira mungkin. Wir, nah kita kan sebagai QA ini adalah tim untuk dalam sebuah pengembangan software. Nah kalau dari Wira nih, selama bekerja di QA Engineering, metode pengembangan software apa yang digunakan di Amarbank? Oke bro, jadi sebenarnya di Amarbank itu kita punya 2 metode pengembangannya. Jadi ada Agile Scrum dan juga ada metode Kanban. Nah khusus di tim saya, CRM, kita menggunakan metode Kanban. Berbeda dengan squad lain yang pada umumnya di Amarbank itu menggunakan Scrum. Kalau Scrum itu mereka memiliki sprint setiap 2 minggu sekali biasanya. Tapi kita biasanya ketika ada task masuk, bisa aja kita langsung mengerjakan task itu pada hari H itu juga. Kemudian di testing hari itu juga dan langsung naik ke production pada satu hari yang sama. Nah alasannya mengapa? Ya karena di CRM itu merupakan core-nya ya. Jadi kita dituntut untuk dapat mendeliver task itu dengan cepat. Dan dengan Kanban metodologi ini, itu mendukung proses itu, bro. Seperti itu. Oke, tadi juga ada Scrum katanya. Boleh jelasin dikit nggak sih Scrum itu gimana? Meskipun Wira nggak kerja di situ, atau punya pengalaman sebelumnya di Scrum atau gimana? Oke, jadi sebenarnya saya memang belum pernah menganut Scrum ini ya. Tapi yang saya tahu si Scrum ini dia biasanya ada yang sprint planning biasanya di awal sebelum memulai sprint itu ada yang namanya sprint planning. Kemudian setelah sprint planning itu mereka nggak diskusiin apa task-task apa yang bakal mereka kerjain dalam 2 minggu ke depan seperti itu. Nah, ketika mereka anggap kita buat mereka memilih 4 atau 5 task kayak gitu. Kemudian dalam 2 minggu itu kita sebagai QA langsung bisa nih membuat test case walaupun si developernya belum memulai development. Jadi kita buat dulu test case kotornya apa aja nih yang kira-kira bisa mengcover semua kemungkinan yang ada. Nah, jadi dengan kita buat test case ini, kita membantu juga nih pekerjaan si developer. Jadi mereka tinggal melihat test case kita, oh hal-hal ini yang harus saya validasi seperti itu. Nah, setelah di end of sprint ini, mereka baru menaikkan task yang mereka sudah deliver tadi ke production. Nah, sebenarnya di end of sprint ini ada lagi nih yang namanya kayak evaluasi kayak gitu. Jadi setelah sprint ini mereka mengevaluasi tuh apa hal-hal yang mereka capai, apa juga yang belum mereka kerjakan kayak gitu. Jadi ada kayak sesi retronya kayak gitu sih, bro. Nah, itu retro tuh.
Nah, kalau Dici kan berpengalaman nih di Scrum nih Dici. Gimana nih? Kalau retro gimana Dici? Enaknya dari lu kalau pas retro kayak gimana, Mas? Iya, kalau di Scrum itu kan ada bagian retro. Retro itu intinya itu adalah nge-review dari sprint-sprint yang sebelumnya yang udah berjalan, yang mana yang sudah benar, yang mana yang masih salah. Tapi paling seru sih di retro, soalnya retro itu adalah inti dari Scrum. Jadi di retro itu kita bisa mengembangkan semua skill anggota project, bagaimana cara manajemen project yang benar lewat komen-komenannya sih biasanya pedas ya, sepedas komen netizennya di negara pesan 2 sih. Jadi antara anggota tim itu biasanya ya memang ada yang komennya pedas, ada yang malu-malu, tapi biasanya komen-komen itu biasanya menjadi salah satu bahan review kita juga. Jadi di proses bagian mana sih dalam misalnya satu sprint itu yang ternyata developernya ini terlalu lama, terus ada ngulur-ngulur waktu misalkan, terus ada misalkan ngambil tasknya terlalu overcommit, jadi nanti di next sprintnya itu nggak boleh ngambil tasknya terlalu banyak, jadi harus dipikirin juga apakah sempat waktunya atau enggak. Jadi di retro itu ada intinya, jadi kalau misalnya proses retronya itu berjalan dengan baik, yakin projectnya itu bisa berjalan dengan lebih efisien, sebab sepengalaman saya di Tunaiku juga banyak sekali ada beberapa proyek yang menjalankan proses Scrum itu dengan baik, khususnya di retronya itu dengan baik dan efisien, itu juga pengaruh ke kecepatan proyeknya juga. Jadi nggak ada tuh yang namanya proyek-proyek telat atau proyek-proyek yang sering terlambat. Jadi asik sih kalau di Scrum, khususnya di retro itu yang paling ditunggu-tunggu sih. Kita bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi kita saling belajar bagaimana caranya memahami orang lain sih. Intinya di retro sih gitu sih. Gitu sih, Nil. Oh, jadi itu kayak introspeksi gitu. Introspeksi lah istilahnya ya. Ya, mungkin mungkin gue tambahin, mungkin di kita retronya itu walaupun ada kritik untuk seseorang itu, kritik yang di sini itu adalah untuk membangun. Karena ketika satu orang A performance-nya tidak bagus, ya kan nanti itu kan impact yang lainnya. Jadi kita bisa nge-retro si A, yang ngasih tahu ini kamu kurang ini. Tapi tujuannya memang untuk membangun. Membangun itu untuk kebersamaan di timnya. Jadi sebenarnya inti dari Scrum itu adalah kayak keluarga gitu. Jadi kalau satu orang anggota keluarganya kurang perform, ya kita harus bantu dia supaya pondasi rumahnya itu ataupun produknya itu tetap berkembang gitu. Itu sih. Retro itu kritik untuk membangun gitu. Wow. Jadi sweet banget ya ternyata Agile Scrum ini ya, Bang. Iya, seru. Kekeluarganya terasa lah. Setuju. Oke. Keren. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja nih ya. Ini kan teman-teman banyak yang penasaran, tadi Bang Goron udah juga sebutin tentang automation. Jadi kayak mungkin bisa dijelasin nggak sih ada automation tools yang digunakan di Amarbank itu seperti apa? Mungkin pertanyaan ini lebih cocok ke Bang Dici kayaknya. Gimana Bang Dici? Oke, automation tools yang digunakan di Amarbank. Untuk saat ini, di Amarbank itu kita menggunakan Katon Studio sebagai tools automation di web, mobile apps Android, mobile app iOS, dan API testing. Namun kita tetap terbuka terhadap teknik lain untuk diimplementasikan di Amarbank. Selama teknik tersebut sesuai dengan pandangan dan prinsip yang ada di tim IT Amarbank. Sebab setiap perusahaan saya yakin sih memilih automation tools-nya itu beda-beda dengan alasannya masing-masing. Tapi kalau di Amarbank sendiri, syarat utama dalam memilih tools untuk automation yaitu bagaimana tools automation itu bisa nge-build seorang yang belum bisa automation menjadi bisa automation. Karena mostly di Amarbank sendiri itu kita menganut sistem, kita itu pengen menjadi world class development center. Jadi kita memilih automation tools-nya itu benar-benar hati-hati banget. Dan kita bukan hanya memilih tools yang, ini karena ngetrend, ataupun karena memang ini kurang bagus, ataupun, ini karena banyak yang dipakai. Memang karena kita untuk memilih automation tools itu selalu didasarkan terhadap riset terlebih dahulu. Jadi mostly kita sekarang menggunakan Katon Studio. Apakah mungkin
untuk kita menggunakan yang lain mungkin selama itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tidak menyulitkan teman-teman. Karena sepengalaman saya, automation yang bagus itu bukan yang membuat sulit, tapi yang membuat mudah. Karena banyak juga ini ya mau jujur-jujuran sih memang banyak yang membuat sulit bukan yang membuat mudah. Jadi gitu sih. Mungkin kalau ada yang mau nambahin dari Bang Gordon sendiri, boleh pengalaman untuk automation-nya atau yang gimana? Udah cukup jelas sih, tapi mungkin aku tambah sedikit. Automation di kita itu untuk sekarang kita pakai Catalon. Ya apa namanya, kita nggak tertutup untuk automation yang lainnya. Kita harus pasti mengutamakan yang namanya automation itu adalah fungsinya balik lagi yang utama mencari bugs. Jadi bukan automation itu hanya untuk ngikutin company lain punya automation, enggak. Jadi tetap kita cari automation itu adalah untuk mempermudah kita meregres ataupun mentes ulang satu sistem sebelum naik ke production, sama automation itu bisa membantu juga mencari bugs. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kita nggak peduli dengan apa namanya tools yang mahal atau apa. Nah, selagi tools itu bagus dan powerful untuk membantu kinerja kita pilih. Tapi kedepannya kita selalu open kok untuk tools-tools yang baru. Kira-kira gitu sih Mas Odne. Ya, apalagi si Catalan itu support semua platform ya Bang ya. Kayak mulai dari itu web, mobile, API juga dia support. Iya benar, itu banyak. Jadi lumayan bagus lah. Untuk yang sekarang udah berbayar ya. Iya, ada yang enterprise-nya juga. Tapi masih ada yang free-nya juga sih. Iya, yang free-nya sih. Ya, kalau ada free ngapain bayar ya kan? Benar. Iya nggak nih? Jadi kita itu tadi tentang mungkin ada pertanyaan juga nih Bang yang udah ada di list kita nih Bang. Kita mau nanya tentang mungkin orang-orang teman-teman kan banyak yang tertarik nih join di Amar Bank atau di Amar Bank itu gimana sih jenjang karirnya, struktur circle-nya gimana gitu loh. Mungkin ini pertanyaan paling cocok ke Bang Gordon sih. Gimana menurut Bang Gordon? Oh oke. Jadi untuk itu sih kalau pengen tahu sih harus join dulu. Oh enggak. Bercanda. Jadi di kita itu memang ada jenjang karirnya teman-teman. Jadi kita itu ada, tapi beda. Kita itu ada penamaan sendiri untuk karirnya. Jadi QA itu masuk di departemen namanya IT engineer di kita. Jadi kita itu ada punya atasannya, kita ada kayak head of IT-nya, terus ada lead. Jadi kita ada punya headnya, ada lead, terus ada teman-teman QA juga. Nah, di situ ada pembagian grade-nya juga. Jadi ada apprentice. Nah, apprentice ini kalau di dunia yang familiar mungkin kita tahu junior, terus ada independent itu medior. Kalau di orang kebanyakan tahu, challenger itu senior. Nah, jadi di kita juga ada master, ada grandmaster, di atasnya lagi ada grandmaster, ada legend. Nah, bedanya challenger dengan master itu yaitu mungkin ke arah responsibility-nya, teman-teman. Jadi apakah dia pengen jadi seorang QA yang fokus untuk nge-research, nah itu mungkin nanti ke arah master. Nah, tapi kalau ada QA yang dari senior pengen ke arah nge-coaching, nge-build tim, mentoring atau apa, itu bisa lari ke tim lead. Jadi dari challenger itu kita ada jadi kita itu seniornya itu nggak mentok di QA itu nggak hanya mentok di senior. Jadi kita masih ada pengembangan karir, bisa dia lari ke untuk spesialis untuk di master, yang ngurusin automation ataupun riset tentang tools ataupun lebih ke arah teknikal. Nah, atau habis itu bisa dia punya opsi juga yang habis dari senior dia pengen ke build team, ke people management, dia nanti jadi ke team lead. Nah, kalau dia dari team lead nanti kita ada grade-nya lagi servant lead. Jadi tim servant lead itu kayak nge-lead lead yang lain gitu. Jadi contohnya sekarang ada 2 lead, jadi di atasnya ada nanti servant lead gitu. Tapi tetap partnya di atasnya kita itu adalah head-nya kita. Jadi kira-kira kayak gitu tadi Mas. Mungkin aku ulangin, kita ada namanya apprentice itu medior, junior, apprentice junior, independent, medior, challenger senior. Nah, kalau dari senior dia mau lari ke master ataupun ke team lead, itu bisa punya opsi, tergantung ke minatnya masing-masing. Jadi kita mengembangkan orang-orangnya itu sesuai dengan experience yang mau dia harapkan, yang dirasakan dia, terus sama dia mau mimpinya mau kemana. Jadi kita nggak maksain seseorang itu berkembang nggak sesuai dengan keinginan. Jadi kita tetap pikirin jenjang karirnya. Kira-kira kayak gitu Mas O'Neil.
Nah, tadi clear banget jawaban dari Bang Gordon nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat join sih boleh sih dipertimbangin banget join di Kia Amar Bank karena ya uh, dipikirin gitu loh kitanya pengen kemana, dipertimbangin kita pengennya apa gitu. Terus pasti hal-hal yang kayak gini nih yang perlu ditanyain banget buat teman-teman yang udah join nih di Amar Bank. Kayak kesannya apa sih selama pengalaman bekerja di Amar Bank? Terus di lingkungan kerjanya gimana di Tunai ke Amar Bank? Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nih yang masuk nih. Mungkin dari Bang Dici kali ya yang udah lama banget kerja di Amar Bank nih. Gimana Bang Dici? Oke. Saya tuh kerja di Amar Bank itu tahun 2016. Saya sudah sekitar 4 tahun. Nah, kenapa sih saya betah kerja di Amar Bank? Pertama itu seru banget ya. Kita kalau kerja di Amar Bank itu seru banget karena kita itu selalu diberikan kesempatan untuk berkembang dengan inisiatif yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kita mau punya inisiatif, mau nerapin apa, kita selalu diberikan kesempatan untuk mengembangkannya. Terus kemudian kita juga bebas berkreasi selama masih dalam koridor yang tepat. Tapi satu hal sih yang bikin betah banget di Amar Bank itu suasananya, kekeluargaannya, mantep banget pokoknya. Jadi karena kekeluargaan ini sih, karena kekeluargaan suasana kekeluargaan ini yang ngebuat kerja di Amar Bank itu serasa lebih menyenangkan. Karena apa? Faktor ini yang menurut saya yang paling penting dalam memilih perusahaan. Sebab mau perusahaan segede apapun, saya yakin mungkin yang di teman-teman yang dengar saat ini, misalkan ada yang di perusahaan yang besar ataupun perusahaan yang kecil maupun yang tingkatnya medium, kalau kalian nggak betah di sana, itu pasti kalian nggak bakal nyaman. Meskipun kalian punya, misalkan, let's say kalian punya jabatan yang tinggi ataupun punya gaji yang tinggi, kan nggak akan betah kerja di tempat yang suasananya nggak nyaman. Suasananya suasana apa sih? Suasana keluargaan. Saya yakin seperti itu. Makanya kalau untuk di Amar Bank sendiri itu kita pertama seru banget. Kita juga meskipun kita bank, tapi kita itu suasana itu seperti fintech. Jadi kita kerjanya serius tapi santai gitu. Jadi kerja serius tapi santai. Jadi seolah-olah ya fun aja, have fun aja. Jadi nggak ada rasa tegang seperti bank-bank di konvensional yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi asik deh pokoknya. Jadi kalau misalnya kerja di Amal Bank itu selain kita dapat ilmu, kita dapat nyaman juga gitu sih Neil. Gitu sih Mas Osnil. Kalau pengalaman saya ya. Oke. Ya aku sih berasa banget juga sih Bang udah kerja belum lama juga sih di Amar Bank tapi udah berasa banget gitu loh kekeluargaannya. Udah nggak kayak lu gue tapi di Amar Bank ini kayak kita juga dipikirin gitu loh. Iya. Itu sih kalau menurutku selama ini yang udah kerja di Amar Bank. Mungkin Awira juga kalau nggak salah belum lama ya join di Amar Bank. Gimana Iya, Wir menurut lu? Ya aku sendiri sih masih kurang lebih 1 tahun sih join di Amar Bank Tunaiku. Yang kesan pertama yang aku rasain itu bener ya yang kayak Mas Dici tadi, merasakan kehangatan dari keluarga itu. Jadi kayak merasa diterima di company. Dan hal yang paling penting sih selama bekerja kurang lebih 1 tahun di Tunai ke Amar Bank, yang saya rasakan itu sesuatu yang namanya work-life balance, yaitu keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan saya. Di mana saya dapat bekerja secara produktif tanpa mengabaikan aspek pekerjaan, keluarga, pribadi, maupun kehidupan sosial yang lain. Karena benar, di sini kita kerja produktif, serius, tapi santai kayak gitu. Dan hal itu sih yang buat betah menurut aku sampai sekarang. Ya, begitu Mas Otnil. Asik. Jadi kerja di Amar Bank itu asik ya? Asik banget. Seasik itu ya? Banget. Kalau mungkin satu lagi yang kunci yang bikin enak di Amar Bank itu, sorry ya, gue langsung nyambar ya. Yang bikin silakan Bang. Satu yang bikin paling enak di Amar Bank itu setelah gue mau 3 tahun ya di sini ya. Satu lagi yang waktu kita itu punya goal memberikan 200 juta senyuman buat masyarakat Indonesia di tahun 2025. Nah, itu jadi gue mikir, kayaknya enak sih di kerja sini. Jadi kita punya kerjaan tapi impact ke sosial. Nah, memberikan 200 juta senyuman itu maksudnya di sini kita pengen menolong orang-orang yang tidak dilayani oleh perbankan. Jadi masih dari total penduduk Indonesia 250 jutaan kali ya, kalau nggak salah ya. 250 jutaan lebih. Jadi kita pengen membantu 200 juta orang itu yang belum maksimal ditolong oleh bank, baik dalam hal
membantu usaha, membantu buka bisnis, ataupun menolong ketika mereka kepepet untuk bayar uang kuliah, ataupun ada renov rumah. Jadi itu. Bikinnya senangnya kerja di Amar itu adalah kita punya kerjaan kita itu punya impact buat masyarakat banyak. Jadi kita pengen di 2025 itu pengen melayani 200 juta penduduk Indonesia, bukan cuma melayani, tapi kita memberikan senyuman. Jadi senyuman yang dimaksud ini adalah mereka juga puas dengan memakai layanan dari Amar Bank. Itu yang bikin salah satu yang bikin gue senang kerja di Amar Bank itu. Di luarnya itu mungkin tambahnya bos-bosnya masih muda, kitanya masih muda, jadi masih anak-anak muda gitulah. Nggak ada kita punya bos yang umur 40 tahun di IT itu, jadi masih rata-rata 30 tahun ke bawah deh. Kalau nggak, iya rata-rata 30 tahunan ke bawah deh. Itu yang bikin enak. Kira-kira itu sih. Wow. Deep sih itu tadi Bang. Soalnya kan selain kita yang asik nih, kita juga mau buat orang lain asik. Maksudnya kayak kita senyum dulu, kita kasih senyuman kita ke orang-orang di sekitar kita gitu kan kira-kira ya Bang kalau gue simpulin. Iya benar-benar. Jadi senyuman kita itu dan orang lain pun tersenyum menggunakan jasa yang kita kasih buat mereka gitu. Oke, keren banget sih Amar Bank. So, memikirkan orang lain juga bukan cuma internalnya doang. Tepat banget. Berarti yang gue bisa simpulin di sini Bang dari obrolan kita sepanjang ini tadi barusan, Amar Bank itu asik untuk kerja. Dia juga punya visi untuk membagikan senyuman, 2 juta senyuman kalau nggak salah tadi ke masyarakat Indonesia, dan dia juga pastinya mendukung 200 kita juta, sebagai maaf. Sorry Nil, 200 juta Nil, 200 jangan dikurangin. 200 juta ya? Iya. Seluruh penduduk Indonesia ya Bang? Iya, mimpinya seperti itu. Ya namanya kan kita harus berani mimpi besar dong, harus bikin impact besar, jangan kecil-kecil lah, impactnya harus besar. Mantap, berarti kita bermimpi untuk memberikan senyuman untuk seluruh rakyat Indonesia, minus 200 juta sekian-sekian itu. Ya benar. Dan selain itu kita juga didukung gitu di dalam sebenarnya. Kalau kita mau kemana arahnya tetap didukung juga untuk pengembangan diri kita. Betul ya Bang? Benar. Jadi kita dikembangkan. Oke. Jadi kita juga membantu orang lain berkembang. Kira-kira begitu. Yes, keren banget. Wow, gua yakin sih mungkin nggak semua perusahaan bakal kayak gini gitu loh di luar sana, nggak bakal nemuin visi yang juga mikirin orang lain gitu untuk masyarakat Indonesia bahkan di luar sana. Dan wow sih, Amar Bank sekeren itu ternyata. Iya benar. Dan itu dia tadi podcast kita selama kurang lebih 30 menit, setengah jam atau lebih mungkin ya. Jadi itu pembahasan sedikit tentang engineer di Tunaiku, dan pasti seru banget kan tadi dengerin cerita-cerita dari Bang Gordon, dari Dici, dari Awira tentang QA Engineer. Tapi podcast QA-nya nggak akan berhenti di episode ini doang. Akan ada episode-episode berikutnya yang pastinya bakal lebih seru. Gitu kan Bang Gordon, benar nggak? Benar. Nanti kita akan ada membahas lagi tentang QA lebih dalam. Mungkin nanti akan ada sessionnya Mas Dici, Mas Wira, nanti yang bahas automation. Kira-kira gitu ya, Mas Dici, Mas Wira? Iya benar. Benar Bang. Iya nanti teman-teman untuk yang mau belajar automation ataupun untuk yang mau teknik-teknik QA yang lainnya, nanti di episode-episodenya kita akan rilis lagi podcast kita. So jangan lupa ikutin terus podcast dari QA Engineer Amar Bank. Oke, jadi bakal ada nih episode-episode berikutnya tentang QA Engineer, nggak berhenti di sini nih. Tapi nih kalau teman-teman punya ide yang kita mau bahas topik apa nih berikutnya, boleh langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa biar nggak ketinggalan podcast kita berikutnya, nih boleh di-subscribe nih, tombol di bawah, dinyalain loncengnya, di-like dan dibagikan atau di-share podcast ini ke teman-teman kamu. Jadi biar teman-teman kamu bisa dapat info juga tentang QA Engineer di Amar Bank. Jadi udah sampai segitu dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Thank you Bang Gordon, Bang Wira, Bang Dici. Thank you, Neil. Thank you, bro. Thank you, kawan Tunaiku semuanya. Bye-bye, kawan Tunaiku. Bye-bye, teman Tunaiku.